Halo semuanya, kita berjumpa lagi di channelnya saya, di Manggar Channel. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah video sederhana, yaitu tentang pemahaman dasar akuntansi. Nah, video ini bisa kalian jadikan sebuah referensi atau pegangan untuk memahami sebetulnya suatu akun itu kalau bertambah dicatat di sisi apa sih, debit atau kredit? Atau suatu akun itu kalau berkurang dicatat di sisi apa sih, di sisi debit atau kredit? Nah, ketika membuat sebuah jurnal umum, hal ini sangatlah penting untuk kalian pahami, karena untuk mempermudah kalian untuk menentukan apakah akun-akun tersebut itu dicatat saldonya di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, sebelum nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang jurnal umum, hal pertama yang harus kalian pahami adalah tentang saldo normal sebuah akun. Saldo normal adalah sebuah pencatatan saldo dari suatu akun itu kalau bertambah itu di sisi debit atau di sisi kredit ya, itu dinamakan dengan saldo normal. Nah, untuk memahaminya tentunya kalian harus tahu dulu apa itu persamaan dasar dari akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Sekali lagi, persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Nah, kalian harus hafal dulu nih dari persamaan dasar akuntansi ini. Nah, kemudian cara memahami saldo normal untuk aset itu di sisi debit atau kredit ya Kak, misalnya kayak gitu ya. Nah, sebelum saya ke sana, kalian pasti kenal yang namanya T-account atau akun T. Nah, T-account atau akun T ini merupakan suatu alat bantu bagi kalian, para pelajar atau para siswa, ketika kalian akan mempelajari yang namanya buku besar. Saudara bisa lihat di sini sudah saya siapkan di sisi kanan, ini ada sebuah contoh dari akun T. Kalau kalian ingat di akun T, itu di sisi kiri itu adalah debit, dan di sisi kanan itu adalah sisi kredit. Sampai situ dulu kalian sudah harus paham. Nah, sekarang dari persamaan ini akan saya bagi menjadi dua sisi. Ya, sekali lagi saya akan bagi dua sisi. Sisi kiri adalah aset, sisi kanan adalah liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Titik pemisahnya adalah di sama dengan. Oke, aset di sisi kiri persamaan. Sekali lagi, aset di sisi kiri persamaan. Artinya adalah jika suatu aset itu bertambah, sekali lagi, jika suatu aset itu bertambah, maka ya, oke, sorry. Jika suatu aset itu bertambah, maka akan dicatat di sisi debit. Maka akan dicatat di sisi debit, saudara. Nah, debit sama kredit itu adalah suatu hal yang berpasangan. Sehingga kalau suatu akun bertambah dicatat di sisi debit, maka jika akun itu berkurang, akun tersebut akan dicatat di sisi sebaliknya, yaitu sisi kredit. Nih ya, di sisi kredit. Nih. Nah, sekarang apa aja sih yang tergolong dalam kategori aset, Kak? Gitu ya. Nah, aset ini ada banyak banget ya. Aset ini ada banyak banget. Contohnya apa nih yang kalian tahu? Misal aset itu adalah kas ya. Kemudian bangunan, kemudian mesin, apalagi persediaan, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Ya, itu aset. Ada contohnya ya, kas, bangunan, mesin, persediaan, perlengkapan, dan peralatan. Ini contoh beberapa dari kategori aset. Nah, jika kas bertambah, maka kas akan dicatat di sisi debit.
karena saldo normal aset itu adalah debit. Sekali lagi, jika kelompok aset bertambah, dia akan selalu dicatat di sisi debit. Kalau kalian susah inget-inget, kalian ingat aja persamaan dasar akuntansi. Oh, aset itu di sebelah kiri persamaan atau di sebelah kiri sama dengan. Maka yang bertambah, kalau bertambah dia pasti akan dicatat di sisi debit. Begitu juga bangunan dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu aset. Nah, sekarang kita tengok di sisi kanan. Di sisi kanan persamaan atau di sisi kanan sama dengan itu ada liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Oke, liabilitas atau utang di sisi kanan persamaan. Saudara masih ingat akun T? Nih ya, di sisi kiri debit, di sisi kanan adalah kredit. Oh, liabilitas itu ada di sisi kanan persamaan, sehingga kalau utangnya bertambah, maka dia akan dicatat di sisi kredit. Sekali lagi, liabilitas atau utang jika dia bertambah akan dicatat di sisi kredit. Ingat, debit dan kredit itu selalu berpasangan. Sehingga jika akun tersebut bertambah dicatat di sisi debit, maka jika akun tersebut berkurang, ya, jika akun tersebut berkurang, maka dia akan dicatat di sisi sebaliknya, yaitu sisi debit. Apa aja nih yang termasuk dalam kategori utang? Ada utang dagang, utang usaha, misal ada utang bunga, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kategori utang. Nah, jika ada transaksi pembelian peralatan secara kredit, peralatan itu kan masuk dalam kelompok aset nih. Oh, kalau beli berarti peralatan bertambah, maka peralatan dicatat di sisi debit karena dia masih dalam kelompok aset. Belinya itu secara utang, berarti kan utang perusahaan bertambah, maka utang usaha dicatat di sisi apa? Kredit, ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan sediakan sebuah video tersendiri untuk cara pengerjaan jurnal umum. Yang sekarang yang penting kalian paham dulu tentang persamaan dasar untuk akuntansinya. Nah, itu adalah liabilitas atau utang. Nah, sekarang yang termasuk dalam golongan ekuitas. Ya, ekuitas atau modal, Saudara. Ya, ekuitas atau modal. Nah, ekuitas di sini itu bisa kalian cari, ya, bisa kalian cari. Nah, sekarang dari sisi ekuitas atau modal, dia kan ada di sisi kanan persamaan atau ada di sisi kanan tanda sama dengan, ya. Sehingga hal-hal yang termasuk pada ekuitas atau akun-akun yang tergolong dalam akun ekuitas, sifatnya saldo normalnya sama dengan liabilitas atau utang, ya. Jika akun-akun yang berada pada akun ekuitas itu dia bertambah, maka otomatis dia akan dicatat, ya, otomatis dia akan dicatat di sisi kredit. Nih, nih ya, masih ingat ya pada akun T di sisi kanan kan kredit, sehingga ekuitas sama liabilitas ini kan sama-sama ada di sisi kanan sama dengan, ya, atau sisi kanan persamaan, sehingga jika dia bertambah maka dia akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga sebaliknya. Ingat, debit kredit selalu berpasangan. Jika ekuitas atau akun-akun yang tergolong dalam ekuitas itu berkurang, maka dia akan dicatat pada sisi debit. Nah, ini harus kalian pahami dulu persamaan ini. Ya. Nah, yang harus ketahui lagi adalah apa aja sih yang tergolong pada ekuitas atau akun-akun apa aja sih yang masuk pada ekuitas. Nah, ekuitas itu sendiri sebetulnya bisa dicari dengan
cara atau akun-akun yang tergolong dalam akun ekuitas itu ada modal pemilik, kemudian ada prefer, atau ada laba ditahan, lalu ada modal saham, ada modal di setor, dan lain sebagainya. Nah, di sini modal pemilik, prefer, laba ditahan, modal saham, modal disetor, itu merupakan akun-akun yang tergolong pada akun ekuitas. Nah, saudara, untuk modal pemilik, prefer, modal saham, modal disetor, itu biasanya sudah diketahui nih saldonya sekian. Ya, atau bisa kalian cari, misalnya nih kalau modal saham, ya harga per lembar saham berapa, kemudian saham yang dijual berapa, atau saham yang dibeli berapa. Nah, khusus untuk laba ditahan, sekali lagi, khusus untuk laba ditahan, dia punya cara sendiri atau ada rumus sendiri untuk mencarinya. Ya, jadi laba ditahan dicari dengan cara sama dengan laba awal atau laba bersih, maaf, dikurangi dengan dividen. Laba ditahan sama dengan laba bersih dikurangi dividen. Nih, sampai sini dulu ya, bisa dipahami ya. Laba ditahan sama dengan laba bersih ditambah dengan dividen. Nah, kalian harus pahami lagi bahwa laba bersih itu bisa dicari dengan menggunakan rumus. Sekali lagi, laba bersih bisa dicari dengan menggunakan rumus pendapatan dikurangi dengan beban atau total pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, saudara lihat di sini ya, sama-sama dia pada akun ekuitas. Pendapatan ini bertanda positif, saudara, sehingga sama. Jika pendapatan bertambah, maka dia akan dicatat di sisi kredit. Sekali lagi, pendapatan ini merupakan bagian dari ekuitas dan dia tandanya positif. Tandanya positif sehingga sifatnya akan sama dengan akun-akun ekuitas yang lain. Jadi, jika modal pemilik itu bertambah, maka akan dicatat di sisi kredit. Sama dengan pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka akan dicatat di sisi kredit juga. Nah, hati-hati, hal yang berbeda akan terjadi pada beban. Beban di sini adalah merupakan bagian dari ekuitas. Cuma hati-hati, dia tandanya minus. Tanda minus di sini artinya adalah sifat dia itu akan berkebalikan dengan akun-akun ekuitas yang lain. Jika akun-akun ekuitas yang lain itu bertambah dicatat di sisi kredit, maka kalau beban, karena dia tandanya minus persamaannya di sini, maka jika beban bertambah, dia akan dicatat di sisi debit. Karena sekali lagi, rumusnya itu adalah minus, sehingga dia akan dicatat di sisi debit. Ya, ini adalah hal yang mungkin harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum kalian membuat yang namanya jurnal umum. Nah, setelah ini saya akan share mungkin video yang kalian bisa tonton di link berikutnya, yaitu adalah bagaimana cara mudah untuk membuat yang namanya jurnal umum. Ditunggu ya.